Sejarah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita sebut MPR. Pembentukan MPR memiliki sejarah yang cukup panjang sejak kemerdekaan Indonesia. Nama MPR sendiri hadir dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar. Supomo saat itu menyampaikan bahwa Badan Permusyawaratan berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Supomo, kata MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, di mana anggotanya terdiri atas wakil rakyat, wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsep MPR ini kemudian ditetapkan pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa awal pemerintahan Presiden Soekarno, pembentukan MPR ini tidak dilakukan secara utuh karena situasi genting saat itu. Terdapat aturan yang mengatakan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite merubah tugas. Selanjutnya, terbitlah Maklumat Wakil Presiden nomor X yang merubah tugas, kedudukan, dan wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disebut KNIP. KNIP ini kemudian diberi fungsi legislatif dan turut menetapkan garis-garis besar haluan negara. KNIP inilah yang menjadi embrio MPR. Pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai tahun 1950 dan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 sampai 1959. Lembaga MPR belum dibentuk secara utuh dalam ketatanegaraan Indonesia. Pemilu 1945 menghasilkan anggota konstitut yang ditugaskan ditemui oleh konstitut dengan perdebatan yang tak kunjung selesai. Pada 22 April 1959, pemerintahan menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun, masih tidak mencapai persetujuan kesepakatan di antara anggota konstitut. Pengertian MPR. MPR ini merupakan sebuah lembaga tertinggi di negara Indonesia yang penetapan serta juga pemilihan anggotanya itu dengan melalui pemilihan umum atau pemilu legislatif bersamaan dengan pemilihan langsung anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sesuai dengan kedudukannya yang memiliki sifat legislatif, maka secara umum tugas MPR ini ialah untuk menjaga serta juga mengawasi lembaga tinggi negara yang memiliki sifat eksekutif. Tugas dan wewenang MPR. Tugas serta wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat ini secara keseluruhan badan diatur dalam undang-undang. Tugas serta wewenang tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dan melantik Wakil Presiden. 3. Menjadi Presiden, memilih Wakil Presiden, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dasar Hukum MPR RI menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. 3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Dasar Hukum MPR RI menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden atau Wakil Presiden. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Fungsi MPR. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi salah satu landasan hukum dari negara Indonesia, terdapat beberapa fungsi utama MPR sebagai salah satu lembaga legislatif negara. Berikut adalah beberapa fungsi.
Fungsi berikutnya dari MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Hal ini berarti MPR memiliki fungsi untuk membuat dan juga menyusun undang-undang yang dapat menyuarakan suara rakyat, sehingga dapat memunculkan suatu peraturan perundang-undangan baru yang dapat mengayomi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia secara luas dan umum. Tujuan dibentuknya MPR adalah untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna DPR, untuk memutuskan usaha DPR berdasar putusan MK untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah mereka menyampaikan penjelasan di sidang paripurna MPR, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya diusulkan parpol yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya mendapat suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya, sampai habis masa jabatannya paling lambat 30 hari. Kedudukan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atau sebelum perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedudukan rakyat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. MPR tidak lagi mengeluarkan ketetapan MPR, TAP MPR, kecuali yang berkenan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Kedudukan sidang MPR sah apabila dihadiri sebelum 1945. Sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah anggota MPR sidang-sidang lainnya. Alat kelengkapan MPR terdiri atas pimpinan, panitia ad hoc, badan kehormatan, dan pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR. Visi misi Sekjen MPR RI. Visi profesional, modern, dan akuntabel dalam melayani MPR RI. Misinya meningkatkan dukungan teknis dan administratif kepada MPR dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional. Tugas-tugas MPR: 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. 3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. 5. Memilih Wakil Presiden. Dan yang terakhir, memilih Presiden dan Wakil Presiden.